Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Salam semangat, Oma Sate, Pak D. Klamut. Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini diberi judul Mempercayai Tuhan dalam Setiap Keadaan. Bersama kita akan membaca ayat Alkitab di dalam kitab Roma 4 ayat 3b yang demikian bunyinya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan akan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, saya akan sedikit menceritakan proses yang boleh saya lalui di dalam kehidupan pernikahan saya dan suami saya. Di tahun 2020, di saat usia pernikahan kami menginjak di usia 9 tahun, dan kami belum dikaruniai keturunan, maka kami berdua memutuskan untuk melakukan program bayi tabung di rumah sakit swasta di Yogyakarta. Beberapa proses sudah kami lalui sebelum bulan Mei. Kami melakukan pemeriksaan yang cukup panjang dan sangat melelahkan dari segi waktu, mental, dan keuangan. Dari hasil semua pemeriksaan yang kami lalui, kami berdua dinyatakan semua dalam kondisi sehat dan tidak ada masalah dalam organ reproduksi kami. Dokter menawarkan kepada kami akan tetap melaksanakan program bayi tabung atau akan melakukan inseminasi dulu. Namun kami berdua memutuskan untuk tetap melanjutkan program bayi tabung. Namun yang menjadi masalah, pada bulan Mei virus COVID mulai merajalela di Indonesia. Setiap kita akan melakukan pemeriksaan, kami harus melakukan tes PCR dengan biaya yang sangat mahal pada saat itu. Proses demi proses kami lalui, saya harus diberikan suntikan di perut saya selama 7 hari, dan saya harus minum obat selama 7 hari dan konsisten waktunya. Namun kami melalui semuanya itu dengan penuh sukacita, karena kami memiliki pengharapan akan keturunan dalam keluarga kami. Tibalah di awal Juni, ada satu tindakan untuk pengambilan sel telur. Saya mendapat 9 sel telur, namun setelah dibiakkan di luar, maka saya hanya mendapatkan 2 sel telur saja dengan kualitas bagus. Di akhir bulan Juni, saya harus melalui tindakan transfer sel telur ke dalam rahim saya. Setelah proses transfer kami lalui, ada perasaan bahagia, lega, gundah, dan rasa ketakutan akan berhasil dan tidaknya program bayi tabung ini. Namun ketika dalam masa bed rest itu, cobaan demi cobaan datang dalam masa penantian kami. Pada saat suami sedang mengurusi saya yang dalam kondisi bed rest, suami saya mengalami demam tinggi dan suami saya dinyatakan positif COVID. Dan setelah itu, saya juga terkena COVID. Dan dalam masa itu, tibalah saatnya kami melakukan tes darah untuk mengetahui berhasil tidaknya program bayi tabung kami. Dan kami dinyatakan gagal untuk memiliki keturunan. Saat itu saya menangis, saya marah, dan saya kecewa dengan Tuhan. Mengapa Tuhan mendatangkan berbagai cobaan dalam keluarga kami? Mulai saat itu, saya mulai meninggalkan Tuhan, tidak mau berdoa, dan menyapa Tuhan setiap harinya. Hubungan kedekatan saya dengan Tuhan saat itu mulai menjauh. Saya tidak mau mengandalkan Tuhan lagi dalam kehidupan saya. Namun di tengah kehidupan iman saya seperti itu, dan rasa tidak percaya saya kepada Tuhan, saya diingatkan melalui kisah Nabi Abraham yang memiliki iman, ketaatan, dan kepercayaan kepada Tuhan yang luar biasa. Abraham dengan iman dan percayanya kepada Tuhan, sehingga Abraham dikaruniai keturunan di usia 100 tahun. Dan saat itu rahim Sarah dalam kondisi tertutup. Dan Tuhan juga menjanjikan kepada Abraham akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Abraham mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, sehingga Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Janji Tuhan di dalam kehidupan Abraham yang boleh menguatkan hati saya, karena saya percaya bahwa setiap janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, demikian halnya ketika hidup kita dalam kondisi terpuruk, kesesakan,
dan bahkan dalam kondisi kesengsaraan. Janganlah kita melepas rasa percaya kita kepada Tuhan kita, dan janganlah kita mengandalkan diri kita ketika kita mempercayakan hidup kita, masalah, beban berat, dan pergumulan kita kepada Tuhan Allah kita. Maka Tuhan akan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita harus mempercayakan sepenuhnya hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab kita. Karena janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki rasa percaya, ketaatan, dan kesetiaan kepada Tuhan Allah kita. Sebab Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, dan Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya, dan Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita dan membiarkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, agar kami memahami hidup Abraham yang senantiasa memiliki iman dan percaya kepada-Mu saja. Engkau berfirman bahwa Engkau akan menuntun kami, Engkau akan senantiasa memuaskan hati kami dan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, karena dalam situasi yang kami alami, Engkau ada dan Engkau bertindak dan Engkau menolong kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami mempercayakan hidup kami dalam kuat tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan Oma Sate Pak di Klamut hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.